Halo teman-temanku semua, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari video yang sebelumnya mengenai CV Kotelijen Indonesia. Kelompok kami berketuakan Alvaro Jonathan dan beranggotakan saya, Dominikus Arya, kemudian ada Isna Harun, selanjutnya ada Rileanli, kemudian ada Widi Syafira. Yang pertama, arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi merupakan tahapan untuk menganalisis kondisi teknologi perusahaan saat ini, termasuk hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan network atau jaringan. Pada tahapan ini digunakan untuk melakukan perbandingan, perencanaan, dan pembangunan teknologi yang lama dengan yang baru. Saya Rilang Ramba. Saya akan menjelaskan lanjutan dari arsitektur teknologi. Gambar ini merupakan kondisi teknologi yang digunakan oleh perusahaan saat ini. Sistem jaringan yang digunakan oleh perusahaan untuk terhubung dengan sistem-sistem lainnya adalah LAN dan dikombinasikan dengan WAN untuk terhubung dengan kantor pusat yang berada di London. Server RB dan FL menjadi wadah penampung data-data kandidat yang diolah oleh klien. Router digunakan sebagai proses pengiriman paket data melalui jaringan dari server ke perangkat lainnya. Serta switch digunakan sebagai jembatan penghubung pertukaran data antar perangkat di perusahaan. Sistem malaman, timesheet, dan HRD berada pada satu lokasi server, namun merupakan sistem yang terpisah yang dibedakan dengan URL. Masing-masing sistem yang tersimpan di server diakses dengan akun yang berbeda. Sistem perusahaan berada di lokasi yang terpisah, sehingga komunikasi data hanya bisa dilakukan dengan terhubung ke database masing-masing sistem secara langsung. Serta tidak adanya sinkronisasi data antar sistem yang dibutuhkan di dalam perusahaan ini. Gambar next. Gambar kedua ini menggambarkan target lingkungan teknologi yang diharapkan, di mana terdapat penambahan server OJB yang akan dijadikan acuan utama dalam penyimpanan data kandidat. Sehingga server RB dan FF akan menggunakan data kandidat yang ada pada database OJB untuk melakukan sinkronisasi data. Selain itu, semua sistem dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan layanan web service. Dan masing-masing departemen dapat mencetak dokumen menggunakan printer jika diperlukan. Sistem yang berada di London dapat mengakses ketiga sistem yang berada di Bandung dengan menggunakan jaringan WAN tanpa terbatas lokasi geografis. Dan sistem jaringan yang dipakai dalam perusahaan internal Bandung tetap menggunakan LAN karena hanya dalam satu lokasi kantor. Serta semua pengguna hanya membutuhkan satu informasi akun untuk mengakses semua server sesuai otoritas pengguna dengan menggunakan layanan single sign-on. Karena perusahaan ini berada pada level sedang, maka hardware dan software yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jenis hardware yang digunakan di perusahaan ini terdapat PC yang digunakan untuk masing-masing departemen ditambahkan menjadi 3 yang di-upgrade menggunakan prosesor Intel Core i7. Router yang digunakan berjumlah 2. Jenis server yang digunakan adalah server value entry level karena menyesuaikan dengan jumlah PC sekitar 10. Switch yang digunakan berjumlah 2 dengan jenis manageable switch yang disesuaikan dengan kebutuhan network agar lebih efisien dan juga maksimal. Output device yang digunakan ada 2 jenis, yaitu monitor berjumlah 10 dan printer berjumlah 3. Input device yang digunakan terdapat 2 jenis, yaitu keyboard dan mouse yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah PC. Sistem operasi yang digunakan diperbolehkan menggunakan Windows 10, port operation serta switch set
yang digunakan menggunakan versi terbaru yaitu Microsoft Word 2019 dan Microsoft Excel 2019. Saya Widi Syafira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa gap CV Contingent Indonesia. Untuk yang pertama yaitu arsitektur bisnis. Untuk kondisi yang pertama, administrasi harus menunggu data lowongan pekerjaan dari klien untuk mencari kandidat yang sesuai. Dengan gap, terjadi perubahan proses bisnis saat melakukan pencarian dan posting kandidat. Untuk mencapai target, administrasi dapat melakukan pengolahan data kandidat tanpa bergantung pada data lowongan pekerjaan yang disubmit oleh klien. Untuk kondisi yang kedua, administrasi harus mengolah data email ke email kandidat yang akan menjadi target mailman. Dengan gap, terjadi perubahan proses bisnis dalam penentuan target mailman. Untuk mencapai target, administrasi dapat langsung menentukan target mailman. Untuk kondisi yang ketiga, bagian kepegawaian harus meminta data perhitungan waktu pekerjaan dari bagian administrasi untuk perhitungan penggajian. Dengan gap, bagian kepegawaian dapat mengakses informasi perhitungan penggajian secara real-time. Untuk mencapai target, bagian kepegawaian dapat melakukan perhitungan penggajian tanpa menunggu data perhitungan waktu pekerjaan. Untuk yang selanjutnya, arsitektur sistem informasi. Untuk kondisi yang pertama yaitu tidak ada entitas yang digunakan untuk menyimpan data-data email unsubscribe. Dengan gap, adanya entitas untuk menyimpan data email yang sudah dikirimkan tanpa mempengaruhi data email master. Untuk mencapai target, ada entitas untuk menyimpan data untuk tujuan filterisasi. Untuk kondisi yang kedua, tidak ada keterangan kapan email terakhir kali dikirimkan. Untuk gap, adanya entitas untuk menyimpan informasi kapan email terakhir dikirimkan. Dan untuk mencapai target, ada keterangan kapan email terakhir dikirimkan. Untuk kondisi yang ketiga, tidak ada entitas kandidat secara independen, sehingga menyebabkan duplikasi data kandidat. Karena data kandidat sangat bergantung kepada data lowongan pekerjaan. Dengan gap, dibuat entitas kandidat secara independen yang akan mengakomodasi kebutuhan akan data master kandidat, sehingga administrasi dapat mengolah data kandidat tanpa bergantung terhadap data lowongan pekerjaan. Dibuat entitas yang dapat menampung asosiasi atau penggabungan lowongan dan kandidat sehingga tidak mengganggu data master kandidat. Untuk mencapai target, ada pool data yang digunakan untuk menyimpan data kandidat secara khusus tanpa ketergantungan terhadap lowongan pekerjaan. Dan untuk kondisi yang selanjutnya, penggunaan sistem secara terpisah di mana dibutuhkan aliran informasi antar sistem tersebut. Dengan gap, pembangunan sistem
terinteroperabilitas. Untuk mencapai target, penggunaan satu sistem yang dapat mengakomodasi sistem-sistem lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisa gap mengenai arsitektur teknologi informasi. Untuk kondisi yang pertama, sistem berada pada lokasi yang terpisah, sehingga komunikasi data hanya bisa dilakukan dengan terhubung ke database masing-masing sistem secara langsung. Dengan gap, pembangunan teknologi yang dapat menghubungkan antar sistem dan mampu mengakomodasi kebutuhan arsitektur sistem informasi. Untuk mencapai target, semua sistem dapat saling berkomunikasi untuk bertukar informasi yang dibutuhkan, walau terbatas oleh kandidat geografis. Untuk kondisi yang kedua, tidak ada sinkronasi data antar sistem yang dibutuhkan. Dengan untuk mencapai target, adanya sinkronasi data antar sistem yang dibutuhkan. Saya Isna Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan rencana implementasi. Dari rencana implementasi yang sedang ditampilkan, dapat dilihat bahwa pembangunan basis data baru merupakan prioritas karena akan digunakan untuk menunjang jalannya proses bisnis supaya data yang masuk ke server tidak mengalami duplikasi. Kemudian dibangun sistem interoperabilitas, yaitu antarmuka tunggal penghubung antar sistem. Kemudian SSO digunakan supaya pengguna hanya memerlukan satu akun saja untuk mengakses semua sistem sesuai dengan otoritasnya. Setelah itu, sistem backup berkala mulai dibangun. Bersamaan dengan inkubasi sistem, serta perbaikan sistem dari permasalahan yang ditentukan di tahap inkubasi. Jika sistem sudah sesuai, maka sistem lama akan di-backup, kemudian sistem baru akan dijalankan. Saya Alvaro, saat ini saya akan menyampaikan penutup dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, melalui penelitian ini kami mendapati bahwa yang pertama, perusahaan CV Intelligence Indonesia membutuhkan sebuah blueprint yang jelas sehingga kedepannya dapat mengembangkan sistem menjadi lebih maksimal. Dan yang kedua, bahwa perusahaan dapat menerapkan TOGAF ADM dalam melakukan pengembangan sistem perusahaan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, ketiga, kami juga menemukan bahwa dalam membuat sebuah arsitektur enterprise, khususnya dengan framework TOGAF ADM, membutuhkan atau memerlukan ketelitian yang sangat tinggi agar hal-hal kecil pun dapat dilihat dan tujuan serta kondisi yang diharapkan dapat kiranya tercapai. Dan saran kami untuk perusahaan ini bahwa perusahaan ini perlu mengembangkan branding melalui media sosial maupun entah Instagram dan sebagainya, karena kami mendapati bahwa perusahaan ini belum memiliki akun-akun media sosial. Dan menurut kami ini hal yang penting, yang cukup krusial ketika kita dapat menggait audiens dari media sosial. Sehingga
dengan membuat media sosial juga dapat menjangkau lebih banyak kandidat-kandidat berpotensi maupun klien-klien yang berpotensi yang dapat memperbesar perusahaan itu tentunya ke depan karena mitra-mitra yang dimiliki sudah lebih banyak. Jadi demikian dari kelompok kami, kelompok 4, Arsitektur Enterprise Kelas F. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih kawan.